Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah kejadian dan fenomena yang cukup mengejutkan ya di dunia. Ada dua nih. Dari Amerika Serikat, Presiden Donald Trump memutuskan membuat sebuah aturan baru bahwa di Amerika Serikat hanya berlaku dua gender, dua jenis kelamin aja, male, female, laki-laki, perempuan. Dan ini menghentak di Amerika ya, karena 4 tahun terakhir ketika pemerintah itu dipimpin oleh Presiden Joe Biden, LGBT itu kan marak sekali ya, dan persoalan gender ini kan di Amerika menjadi seakan-akan kaum LGBT itu memiliki tempatnya gitu kan, karena ada beberapa pejabat tinggi bahkan menteri itu adalah yang menganut LGBT, yang menganut gendernya non male sama non female lah gitu. Kemudian ada satu lagi di negara tetangga kita di Thailand. Karena beberapa hari terakhir ini mereka melegalisasi pernikahan sesama jenis ya, oh, kan jadi rame banget ya. Nah sekarang tuh sebenarnya kan yang perlu kita pikirkan adalah pertama sebelum sebelum kita bicara kemana-mana itu kita bicara hakikat dulu. Hakikatnya sebenarnya kalau kita bicara jenis kelamin atau gender itu ada berapa sih? Ya cuma ada dua kan ya, male sama female, laki-laki sama perempuan kan itu aja. Dari mana sih apa namanya pembeda itu gitu kan dari anatominya, dari alat reproduksinya yang tampak kan, dari kalau kalau seseorang tuh punya penis ya dia laki-laki, kalau seseorang punyanya vagina ya dia perempuan, udah titik kan, udah di situ aja. Jadi kaitan sama jenis kelamin ya dari jenis kelaminnya, udah kan selesai. Jadi tidak ada urusan dengan yang punya preferensi-preferensi yang lain ya. Misalnya preferensinya tuh misalnya gitu, dia laki-laki, kelaminnya dia laki-laki, kemudian dia suka pakai rok, dia suka pakai heels, dia suka pakai bulu mata yang curly. Terus apakah dia kemudian tidak menjadi laki-laki? Ya dia tetap jadi laki-laki kan? Kan gitu. Perempuan nih, dia perempuan, dia nggak punya penis, dia punya vagina, ya dia perempuan kan ya. Terus kemudian dia maskulin, dia suka baju cowok, dia suka berpenampilan seperti laki-laki. Apakah kemudian gendernya berubah jadi laki-laki? Kan enggak. Dia tetap aja perempuan gitu kan ya. Jadi itu hakikatnya dulu. Dan nanti kemudian hakikat itu diimplementasikan dalam aspek-aspek aplikatif, sosial, dalam aspek-aspek apalagi agama, kemudian dimensi-dimensi yang lain, ada di keluarga, ada di pendidikan, ada di pekerjaan, ada di kiprah dan porsi sosialnya, ada undang-undangnya, ada pembatasannya, ada yang boleh dan yang tidaknya, ada pengaturan ruang sosial, ada pengaturan kemudian ibadah-ibadah agama, ada dari sisi apa social attitude, misalnya seperti bagaimana bersikap seorang laki-laki, bagaimana bersikap seorang perempuan ya. Jadi nggak melulu soal busana. Busana sih sebenarnya juga jelas gitu kan. Kalau busana kan relatively sesuai sama kultur, sesuai sama adat istiadat setempat, sesuai dengan eh, kapannya, waktunya gitu kan ya. Seperti itu kalau kita bicara soal busana atau cara berpakaian ya. Tapi lebih lebih hakiki dari sekedar penampilan luar, lebih hakiki dari sekedar preferensinya dia. Ya, yang dituntut oleh kaum LGBT itu kan adalah penyamaan, penyetaraan. Oke, nggak ada masalah. Tapi masalahnya jangan kemudian permintaan untuk penyetaraan itu kemudian menghilangkan jati diri dari perbedaan manusia sesuai sama jenis kelaminnya, gitu kan? Itu loh yang dimaksudkan. Kemudian policy ordernya ya atau executive order. Kan jadi multidimensional kan kalau kita bicara executive order. Misalnya di 4 tahun terakhir itu di Amerika ya karena mereka memang seperti seakan-akan punya tempat begitu ya, maka banyak anak laki-laki yang mengalami kastrasi, banyak anak laki-laki yang mengalami operasi transisi gender, ya amputasi, amputasi penisnya karena orang tuanya menginginkan atau katakanlah dia sendiri secara preferensi anak-anak itu dia pengen berubah jenis kelamin. Tapi itu semua kan bukan sesuatu yang bisa difahami em, apa konsekuensi-konsekuensi sampai masa depannya oleh seorang anak. Maka
Presiden Donald Trump ya di Amerika itu memberikan executive order yang kedua kaitannya dengan gender adalah melakukan pelarangan terhadap operasi transisi gender dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki itu dilakukan pada seorang yang usianya masih di bawah 19 tahun ya. Karena kan namanya operasi transisi gender itu kan berlaku selamanya kan. Sekali seorang laki-laki dipotong penisnya ya dia nggak bisa disambung lagi. Sekali perempuan saya nggak tahu ya apakah perempuan bisa dipasang penis buatan apa nggak ngerti saya. Tapi yang banyak dilakukan itu kan laki-laki yang menolak gendernya, menolak kelaminnya, maka dia kemudian minta untuk dilakukan operasi transisi gender ya, dibuang, diamputasi itu. Nanti kalau pada kasusnya itu pada anak-anak laki-laki dia belum tahu, mendapatkan pengaruh dari lingkungan, dari sosial ya, dia diasuh sama orang tua yang menginginkan dia mentransisi gendernya, kemudian pada masa dia dewasa ternyata dia menyesal, ya apa yang terjadi nggak bisa lagi dilakukan apapun. Nah, karena itu maka menurut saya kebijakan Presiden Donald Trump dalam memban atau melarang operasi transisi gender itu sangat bagus. Kemudian yang kedua juga saya mendukung. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sebenarnya belum ada masalah yang berarti ya karena jenis kelamin yang diakui itu masih laki-laki perempuan. Mengingat juga Indonesia ini kan negara agama. Pancasila dasar sebagai dasar negara aja, Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya kan jelas itu. Kalau kita sudah bicara soal soal otoritas Tuhan, ya soal otoritas Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah menciptakan manusia itu terdiri atas laki-laki dan perempuan dan itu stated pada firman-Nya di Kitabullah, stated itu nggak ada cerita bisa di bisa di apa namanya bisa dianulir atau bisa dikoreksi nggak ada, stated udah jelas ya. Kemudian berikutnya lagi juga ini kaitannya kan banyak banget ya soal gender ini kalau nggak dirapikan ya karena persoalannya bukan soal hakikat fundamental dari hak-hak seseorang. Jadi hak terhadap jenis kelamin itu diberikan sebagai sebuah qadarullah, sebagai sebuah ketetapan Allah. Ini nggak ada cerita hak asasi di situ ya. Jadi hak asasi terhadap jenis kelamin dia itu yang yang memiliki hak prerogatif untuk memutuskan seorang laki-laki menjadi laki-laki dan perempuan menjadi perempuan itu tuh Allah. Maka ya siapapun yang sudah ditetapkan Allah dia menjadi laki-laki atau dia menjadi perempuan ya dia menerima itu sebagai sebuah qadarullah dan ya disyukuri gitu karena nggak mudah loh jadi perempuan ya wahai laki-laki yang kepengen jadi perempuan waduh sungguh nggak mudah menjadi perempuan kalau kita mau kalau kita mau tukar tempat saya juga nggak mau jadi laki-laki gitu ya kasat mata ya kelihatannya tuh jadi laki-laki tuh lebih enak dari perempuan. Tapi saya sebagai perempuan kalau mau tukar tempat laki-laki saya ogah. Begitu juga dengan laki-laki yang kemayu lalu kepengen jadi perempuan, saya kasih tahu jadi perempuan tuh susah banget. Jadi nggak usah bercita-cita pengen jadi perempuan ya. Lebih baik kita menetapi takdir kita, mensyukurinya ya alhamdulillah saya perempuan, saya sangat bangga menjadi perempuan dan alhamdulillah saya bukan laki-laki gitu ya. Kemudian kalau laki-laki ya gitu udah takdir menjadi laki-laki, alhamdulillah saya menjadi laki-laki sangat membahagiakan ya. Dan alhamdulillah juga saya nggak jadi perempuan gitu ya, seperti itu. Jadi ini yang mau dirapikan kembali oleh Presiden Trump di Amerika. Karena kan dampaknya itu kalau nggak dirapikan tuh kan kebijakan-kebijakan yang amat sangat multidimensional ya, sangat kompleks ya. Nggak cuma dari bagaimana bayi laki-laki dilahirkan, bayi perempuan dilahirkan, itu urusannya juga sama fasilitas kesehatan, pada tenaga kesehatan, rumah sakit, kemudian nanti hak-haknya pasca lahir, kemudian juga nanti undang-undang yang menyertainya, kemudian nanti juga perlakuan keluarga juga yang diatur dalam undang-undang, kemudian bagaimana merawat anak laki, anak perempuan itu juga beda, bagaimana memberikan pendidikan, bagaimana nanti kalau sudah bersentuhan dengan area-area sosial, ya area-area ekonomi, area-area yang meliputi ruangan-ruangan publik, ya banyak banget. Bagaimana nanti kemudian kalau sudah masuk pekerjaan,
Ya, hukumnya juga beda, undang-undangnya juga beda, hak-hak beda, kewajibannya beda. Laki-laki nggak ada menstruasi karena itu dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan cuti menstruasi. Perempuan menstruasi, kan gitu ya. Jadi itu adalah privilege-privilege yang memang berkaitan sama jenis kelamin ya. Kemudian persoalan kalau seandainya pemerintah sebuah negara seperti Amerika itu memberlakukan adanya gender netral atau atau jenis kelamin transisi dan segala macam yang dituntut oleh kaum LGBT, maka akan sangat repot karena kaitannya tuh dengan banyak hal sampai ke urusan pajak, tempat kerja, fasilitas yang diberikan pemerintah, kemudian segala macam komitmen-komitmen, kemudian berbagai macam program, layanan, kebijakan ya macam-macam yang harus dipenuhi oleh sebuah pemerintah sebuah negara. Sekarang bayangkan kalau yang terjadi di Thailand ya, kan nggak cuma ada kemudian legalisasi pernikahan sesama jenis ya, nggak kan di sana itu jenis kelamin itu yang diakui negara itu ada 18 jenis coba, 18 jenis dan sebenarnya kalau saya telaah, saya kaji ini urusannya sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari urusan seksual activity aja sebenarnya. Coba ya, kita lihat di beberapa lah. Di sana tuh mengenal male atau laki-laki, itu pria yang laki-laki yang menyukai perempuan. Udah gitu aja. Kemudian perempuan adalah perempuan yang menyukai laki-laki. Kemudian ada lagi Tom. Tom itu adalah perempuan yang suka berpenampilan seperti laki-laki dan suka sama D. Nah, siapa lagi D? D itu adalah perempuan yang suka sama Tom. Nggak suka sama laki-laki, tapi sukanya sama Tom. Oke. Terus ada lagi Tom G. Tom G itu adalah perempuan yang suka sama Tom juga suka sama D. Ini kan kelompok lesbian sebenarnya kan. Terus ada lagi Tom Gay King, ada lagi itu perempuan yang gagah maskulin dan suka sama Tom. Ini masih masih lesbian ya, urusannya masih lesbian. Lalu ada B, perempuan yang suka semuanya. Dia suka laki-laki, dia suka perempuan, dia suka sama perempuan yang Tom, perempuan yang D, perempuan yang Tom Gay, perempuan yang Tom Gay King. Lalu ada both. Both itu laki-laki yang suka sama semua laki-laki. Yang laki-laki suka sama semuanya. Dia suka sama laki-laki, dia suka sama perempuan, dia suka sama Tom, sama D, sama Tom G, sama Tom G King. Ah, pokoknya gitu. Urusannya sebenarnya antara satu orang yang menyukai orang yang lain gitu aja. Jadi urusannya menyukai itu dalam konteks apa? Seksual activity aja gitu. Tetapi mereka kan tidak memikirkan konsekuensi-konsekuensi logis, apalagi ini kaitannya dengan kebijakan-kebijakan negara, kaitannya dengan hak dan kewajiban, kaitannya dengan segala macam uh, apa namanya aspek yang tidak melulu hanya sekedar soal seks gitu kan. Ya, itulah yang dipikirkan oleh Presiden Trump. Nah, alhamdulillah so far di Indonesia hal-hal yang kayak gini tuh masih belum jadi persoalan walaupun kita risih aja sih ya karena nggak tahu kenapa ya mereka-mereka ini yang entah itu Tom, entah itu G, entah itu Tom atau G gitu ya. Itu kan kenapa ya mereka berkecenderungan untuk kayak berpenampilan yang cenderungannya tuh ke arah seksual gitu loh. Yang sangat mengganggu mata kita, berkeliaran beredar di sosial media dan itu tuh sebetulnya harus ada regulasi juga. Di situ tuh pemerintah tuh kan harus hadir ya. Karena ini bukan soal mata kita yang terganggu dengan segala macam aktivitas seksual mereka, pakai baju dan segala macam. Tapi ini juga menyentuh kepada level-level yang jauh lebih fundamental ya, memberikan pengaruh ya. Sampai yang terakhir itu kan baru-baru aja ya sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu ribut sekali karena ada beberapa sekolah internasional di Indonesia itu ternyata mereka sudah menyediakan toilet dengan 3 jenis gender. Jadi satu tuh toilet untuk laki-laki, 2 toilet untuk perempuan dan satu lagi gender netral. Artinya ini kan berarti ada sebuah apa ya fenomena yang diakui secara undang-undang terbatas, artinya peraturan terbatas di sekolah internasional itu yang mengakui adanya gender lain selain laki-laki dan perempuan. Dan ini masalahnya itu kan bukan cuma sekedar soal preferensi seksual, bukan cuma sekedar soal pemenuhan dalam tanda kutip hak dengan undang-undang terbatas, tapi kan memaksa ya, memaksa orang lain untuk mengakui sesuatu yang tidak diakui sama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diakui sama undang-undang positif negara, yang tidak ada dasar hukumnya, tapi semua orang dipaksa untuk mengakui keberadaan
keberadaan dari gender yang tidak tidak ada tuntunannya, tidak ada existingnya sebenarnya, tetapi dibuat oleh orang-orang yang memang berkecenderungan menyukai hal tersebut dan mereka memaksakan gitu. Nah, ini sebuah angin segar sebenarnya ya kalau kita bilang ya Pak Trump ini dalam beberapa hari itu melakukan banyak sekali hal-hal yang fundamental yang sangat diperlukan oleh masyarakat Amerika Serikat. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah berani ini kan kita juga tunggu ya dari presiden kita Bapak Prabowo Subianto karena kita juga butuh Pak ada undang-undang, ada regulasi yang mengatur nih soal penampilan-penampilan para kaum-kaum ini gitu tuh yang mereka suka sekali show off show off keberadaan mereka dengan tanda-tanda seksualitas yang sangat mengganggu ya dari sisi apapun, dari sisi agama, dari sisi ketakutan kita, kekhawatiran kita nanti anak-anak kita juga akan terpengaruh dan memang terjadi seperti itu dan seterusnya. Mudah-mudahan negara kita, pemerintah juga segera hadir untuk melakukan regulasi yang jelas kaitannya dengan isu gender ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, sahabat Dr. Tifa semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.